Tapi itu butuh ya, maksudnya sebelum lanjut aku Hmm. pengen bilang juga sama pasangan di luar sana bahwa kadang-kadang kita sibuk mengapresiasi orang di luar sana. Oh kamu keren, kamu ini, kamu itu. Tapi kita kadang lupa untuk mengapresiasi orang terdekat kita. Setuju atau enggak? Tiga, dua, satu. Biber yuk. Setuju. Iya, kadang kita sibuk untuk memberi atau memuji atau mengapresiasi dalam bentuk apapun itu di luaran sana, orang di luaran sana yang kita selalu melihat di luar itu oh banyak orang hebat tanpa kita sadar bahwa di balik suksesnya kita hari ini itu ada orang yang luar biasa di dekat kita. Yaitu kalau aku selain orang tua pasti juga ada suami dan juga Tapi anak. ini gak sih sadar gak ya? Apa tuh? Kita tuh lebih mudah untuk memuji atau menganggap orang hebat saat dia tuh jauh sama kita. Misalnya nih. Atau udah gak ada ya? Atau udah gak Iya, ada. iya Ya benar-benar. Aku juga ngerasa gitu loh. Misalnya gak usah jauh-jauh. Misalnya gak usah ngomongin yang udah gak ada. Misalnya ada teman kita nih. Terus dia pindah kota. Heeh. Pemain musik nih, pemain musik. Terus kita akan lebih mudah untuk bilang wah itu orang itu mainnya keren Iya, daripada saat mereka tuh ada di satu kota sama kita gitu. Iya, tapi itu juga sering aku alamin sih, maksudnya kayak oh iya ya kenapa kayak gitu ya. Padahal mungkin nggak gitu juga gitu, maksudnya ya Ya memang keren. ya keren. Memang gitu. keren, cuma maksudnya untuk apa ya? Untuk supaya kita mau mengapresiasi gitu. Lebih mudah mengapresiasi saat dia tuh jauh daripada saat dekat gitu. Padahal kalau dekat kan misalnya kayak kamu, "Dari kamu nyanyinya bagus loh." gitu kan. Kamu tahu gitu karena kamu ada di sebelahku Iya, gitu. iya. Tapi iya sih, itu juga aku yang kadang-kadang suka mikir sih. Maksudnya kenapa ya gitu. Terutama kayak kalau kita di Jogja gitu, terus ada teman kita yang udah pindah gitu mungkin ke Jakarta atau apa gitu. Aku sih ya merasa itu permasalahan culture lagi sih. Culture ya. Culture, maksudnya minimnya budaya apresiasi di kita. Iya. Nah itu yang jadi kalau aku sudah sadar itu sih. Makanya aku tuh dikit-dikit gitu misalkan aku takutnya aku lupa, aku sadar diriku sendiri gitu kan. Aku hanya manusia biasa dan aku tidak tahu umurku sampai kapan. Aku selalu menerapkan. Makanya aku selalu bilang kalau kamu perhatiin aku yang aku sayang kamu, yang kamu keren, yang kamu atau apa ataupun siapapun misalkan aku bilang misalnya Mbak Riri nyanyinya bagus banget misalnya gitu atau apa gitu aku selalu ngomong mungkin di saat itu kayak iya gue emang keren atau gimana kayak kak Gio misalnya kayak Gio kak lu keren banget kak main gitar lu bagus banget gitu mungkin menurut dia pada saat itu dia akan mikir iya gue emang keren gitu Aku malah tapi ketika apa namanya udah gak ada atau kayak gimana itu akan sesuatu yang dirindukan atau gimana ya? atau malah aku malah justru ngambil sisi positifnya. Apa tuh betul? Yaitu jangan sampai Annoying. jangan sampai terlambat untuk mengapresiasi. Iya. Artinya terlambat di sini apa misalnya aku sebenarnya tuh kagum sama kamu. Tapi misalnya aku ternyata harus pergi duluan gitu. Aku belum pernah sempat bilang kalau kamu tuh aku kagum sama kamu. Itu juga menurutku terlambat mengapresiasi gitu. Iya. Artinya kalau saat itu aku sampaikan aku kagum sama kamu dan kamu tuh keren loh gitu. Iya. Itu tuh paling enggak kamu tuh udah pernah menerima apresiasi dari aku. Iya. Dan Ya kan? menurut aku kalimat yang kayak gitu mungkin ada yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya nggak apa-apa. Ya, Tapi yang penting kita udah sampein kan udah gitu. sampein. Dan itu tapi ada di satu maksudnya ada di beberapa orang juga ketika dibilang kayak gitu tuh jadi jauh lebih kayak wow yang aku pelajarin selama ini ada loh yang mengapresiasi. Iya gak sih? Itu banyak loh yang maksudnya malah jadi kayak. Mungkin ini aku malah jadi inget tuh. Aku merefleksikan cerita waktu masa kecil tuh. Itu aku sering sekali nemuin kasus gini. Wah gak usah misalnya si A pinter ya gitu. Wah nanti dia GR gitu.
Iya nggak sih? Oh iya iya sih. Ya kan? Pernah. Itu Waktu sering kecil loh. ya. Ya aku kebetulan waktu kecil tuh kayak ini, misalnya rasa dilem apa nggak usah dipuji nanti malah jadi besar kepala gitu. Iya nggak sih? Saya mungkin itu salah satu bentuk pembentuk budaya minimnya apresiasi di lingkungan kita. kita ya. Iya. Padahal maksudnya sebenarnya justru malah yang perlu dipikirin tuh kayak bagaimana kita menanggapi apresiasi itu kan. Artinya apresiasi bukan berarti itu kemudian kita besar kepala, tapi justru sebenarnya itu seperti motivasi supaya kita bisa lebih giat lagi. Misalnya kamu hebat loh, kamu pinter loh gitu. Itu bukan terus kemudian aku merasa aku yang paling pintar, tapi justru itu wah terima kasih dan aku akan berusaha untuk lebih pintar lagi. Iya, gitu, ya kan? iya. Aku appreciate juga sih sama yang kayak gitu. Tapi ada juga loh yang maksudnya kayak aku malah mau tanya sama kamu, gimana caranya kita sebagai manusia itu pasti tidak memungkiri ya, lekat dengan ada yang namanya persaingan. Atau kadang-kadang yang sering orang tahu itu mungkin adalah setiap orang pasti pernah yang mengalami yang namanya iri. Ya, iri atau merasa tersaingi atau gimana, atau merasa itu menjadi persaingan gitu. Tapi kan selagi itu, kalau menurut aku selagi persaingan itu menjadi persaingan yang sehat, itu malah jadi saling memotivasi satu sama lain, ya kan? Tapi kalau udah yang namanya iri itu namanya penyakit hati. Oh gitu ya. Caranya gimana? Jagalah hati, jangan kau nodai. Iya. Ya kan? Itu kalau udah sampai ke ada perasaan iri, dengki, itu yang perlu dilakukan adalah ya kita harus berdamai dengan hati kita dulu menurutku. Justru malah itu penyakit hati yang harus disembuhkan. Tapi aku malah penasaran. Kalau motivasi beda lagi soalnya. Oh iya, kalau motivasi gimana? Kalau motivasi itu justru malah wow, orang itu hebat. Kita harus menerima itu, ya kan? Dia harus mengapresiasi itu ya. Iya, mengapresiasi itu. Dan satu sisi aku kepingin hebat juga gitu. Artinya aku juga harus mencari hebatku gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau yang namanya iri itu kan wah orang itu hebat, asem. Maksudnya kita nggak terima sama orang itu hebat gitu. Itu iri, itu dengki ya kan. Dengki itu kan sampai kayak wah gimana caranya dia bisa nggak hebat lagi ya gitu. Iya. Atau gimana caranya orang melihat dia nggak hebat ya. Nah itu adalah tindakan dari iri itu. Iri terus kemudian dengki. Itu yang menjadi penyakit hati. Itu yang menurutku justru malah harus disembuhkan. Yes. Ya aku setuju. Jadi beda ya, iri sama motivasi beda lah ya. Iya. Tapi aku malah penasaran banget. Seorang Mas Yoga, seorang Harley Yoga Pradana, apakah pernah iri? Iri atau termotivasi? Nah. Iri deh. Kalau termotivasi aku yakin kamu orangnya mudah termotivasi. Jadi aku iri aja. Iri artinya mungkin di sini masih dalam sikap negatif ya. Iya. Pernah lah. Pernah. Wow. Terus gimana cara kamu menyikapi ya? Apakah kamu akan memelihara itu atau gimana? Kadang aku pun juga pernah. Aku manusia biasa, aku pasti pernah punya iri dengan seseorang misalkan. Tapi gimana caranya aku move dari itu dan menggantinya dengan memotivasi. Aku akui karya dia bagus dan aku wajib untuk mengapresiasi dia. Dan gimana iri adalah aku gitu. Enggak, itu memang caraku juga gitu. Jadi iri tuh ya, sakit gila, hati keren tuh. banget gitu enggak, ya. Kayak enggak terima kenapa sih dia bisa keren, sebagus itu gitu kan. Maksudnya itu enggak terima dulu. Tapi caranya langkah pertama adalah menerima itu dan berani mengapresiasi. Itu salah satu langkah awal sih yang menurutku itu. Jadi ya kita harus terima bahwa dia lebih bagus dari kita. Ya kan? Terus kita harus bahkan kalau sampai kita bisa mengapresiasi itu artinya kita sudah satu step lebih maju lagi. Kita udah menyembuhkan penyakit hati itu. Sudah berdamai dengan dengan itu. Nah, kemudian barulah kita bisa mentransfer itu menjadi motivasi. Ya kan? Dan jangan lupa juga adalah bahwa setiap orang tuh punya nilai spesial yang berbeda-beda. Kesadaran itu maksudnya oh dia hebat di situ. Jangan-jangan kalau aku mengejar apa yang dia capai itu nggak akan ketemu. Aku harus mencari jalanku juga. Atau aku harus menggali apa sih sebenarnya yang bisa aku gali dari apa? diriku. Iya, betul. Jadi menurut aku teman-teman yang aku pelajari juga jangan denial dengan itu semua. Iya gak sih? Kadang-kadang kita denial dengan enggak kok aku gak iri, tapi
gimana gitu. Ya udah akuin aja iri. Akuin aja. Itu yang kadang-kadang mahal banget loh diakuin sama banyak orang, ya gak sih? Tentang itu. Tapi gak apa-apa, iri tuh gak apa-apa. Tapi gimana caranya kita mentransfer itu atau menggantinya ya. Iya, menyembuhkan itu, berdamai dengan itu, dan siapa tahu itu bisa jadi motivasi buat kita, dan jangan telat buat apresiasi itu sih menurut aku ya. Ya, jadi mengapresiasi itu salah satu bentuk awal gitu. Ya. Bentuk awal dari menghindarkan diri kita dari penyakit hati. Ya. Karena ini juga sih yang aku sekarang lihat juga, kita nggak pernah tahu seminggu, 1 hari dan ataupun 5 menit ke depan tuh orang siapapun itu bakal jadi apa gitu loh. Dan itu juga yang buat aku sadar tentang kita nggak boleh juga semena-mena sama orang, karena kita juga nggak pernah tahu keadaan yang kedepannya akan terjadi gitu loh. Jadi dan kita juga nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Jadi menurut aku apa yang pengen kita ucapkan segeralah gitu, jangan sampai ditunda-tunda. Tentang apresiasi itu tadi. Ngomong-ngomong apresiasi nih, dalam setahun ini di 2021, apa yang paling berkesan buat hidupmu? 3, 2, 1. Terima kasih.